Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi di mata kuliah penelitian tindakan kelas di semester 5 ya, 3 SKS. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pekan sebelumnya. Kalian sudah membahas tentang hakikat dari PTK sendiri gitu ya, dan karakteristik, kemudian manfaat. Nah, kita akan lihat kembali bagaimana sih kajian penelitian tindakan kelas itu di sekolah dasar. Nah, silakan disimak untuk tayangan video berikut. Nah, bicara penelitian tindakan kelas, tentunya yang akan menjadi uh, pelaksana itu adalah guru. Jadi guru ini memiliki peran yang penting dalam PTK. Nah, atau penelitian tindakan kelas. Nah, sekarang kita lihat apa saja peran guru dalam PTK. Nah, jadi selain mengajar, ketika guru melakukan sebuah PTK, artinya guru akan berperan juga sebagai peneliti atau pelaksana. Nah, dua hal ini harus kalian ingat. Kalau mungkin dalam konteks pembelajaran biasanya, guru hanya mengajar, namun ketika PTK, guru juga harus mengumpulkan data atau data collecting. Datanya digunakan untuk apa? Untuk menjawab masalah yang dihadapi di kelas tersebut. Makanya ketika ber-PTK, guru sudah tahu posisinya, saya ngajar, saya juga akan meneliti, tentunya harus melewati beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan pembelajaran, serta tahap pasca atau selesainya pembelajaran. Nah, ini tahapan persiapan. Sama seperti dengan kegiatan mengajar tanpa ber-PTK. Namun, karena ini outputnya atau luarannya adalah hasil penelitian, makanya ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan. Tentunya harus menyampaikan materi pembelajaran ya sesuai kurikulum yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian membuat rincian materi dan pokok bahasan. Ketiga, tentunya harus menggunakan media dan sumber belajar. Jadi, ketika ber-PTK ada masalah, misalnya kesulitan dalam menghitung atau membagi dalam pembelajaran matematika, tentunya guru bisa menggunakan bantuan media pembelajaran. Kemudian harus ada RPP, tetap sama, karena RPP-nya juga akan dicek nanti apakah sesuai dengan yang ditulis dan dilaksanakan. Kemudian membuat evaluasi ataupun lembar observasi yang berfungsi sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan dari pembelajaran. Nah, ketika semua persiapan tadi sudah selesai atau preparasinya sudah siap, tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Nah, ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan ber-PTK tadi, maka guru harus ingat gitu ya. Harus ada kolaboratornya tadi ya yang akan mengobservasi. Kemudian guru juga bisa menggunakan kamera atau handycam untuk merekam pembelajaran. Kemudian bagaimana pelaksanaannya, Pak? Sama seperti kegiatan mengajar biasa. Ada persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan inti pembelajaran gitu ya, dari mulai pembuka, inti sampai penutup. Kemudian tentunya memberi ulasan materi, klarifikasi. Nah, disinilah kita akan lihat apakah ada perubahan yang signifikan ketika guru mengajar tanpa ber-PTK dan dengan menggunakan PTK atau melibatkan PTK di dalam pembelajarannya. Kita bisa lihat keaktifan siswa, kita bisa lihat apakah siswa menguasai tes yang diberikan, kemudian apakah pembelajaran berlangsung itu sesuai dengan rencana atau RPP yang telah dibuat. Terakhir, ada tahap pasca pembelajaran. Nah, kalau mungkin ketika kita ngajar tanpa ber-PTK, kita bisa aja selesai mengajar gitu ya, terus langsung pulang keluar. Nah, tapi ketika kita ber-PTK tidak bisa. Artinya kita harus collecting data, kita kumpulkan semua data yang sudah kita peroleh, kita komunikasi dengan observer atau teman sejawat, kemudian nanti kita refleksi. Nah, baru kita rangkum hasil perbaikannya. Kolaborator diperlukan untuk bisa memberikan refleksi. Tapi ketika kita merefleksi, kalian juga harus ingat, guru harus menceritakan dulu pengalaman dia ketika mengajar dengan PTK. Nanti baru kemudian kolaborator atau observernya tadi ini memberikan saran-saran. Nah, kebanyakan dari kita itu observer memberikan sarannya itu bersifat kritik ke guru. Padahal ada banyak aspek lain yang bisa kita lihat. Tidak hanya gurunya, tapi bagaimana keterlibatan siswa di dalam kelas.
Seperti itu. Jadi tahap pasca pembelajaran ini yang paling penting gitu ya di akhir kegiatan PTK karena akan menentukan ke tahapan berikutnya atau siklus berikutnya. Jadi ada collecting data, menghimpun data, komunikasi dengan siswa atau kolaborator, refleksi juga serta merangkum hasil pembelajaran. Nah, kemudian masalah yang dikaji dalam PTK ini harus diingat, harus realistis, harus problematik, harus bermakna, dan dapat dicari solusinya. Jadi, kalau nggak ada masalah di kelas, ya tidak usah dirancang seolah-olah ada masalah gitu. Nah, kita harus lihat konsistensi kita ketika mengajar, ketika ada temuan yang membuat kita merasa butuh perbaikan, kita lakukanlah PTK. Namun saya yakin ketika di kelas masih banyak hambatan ya tentunya yang dihadapi. Nah, pelaksanaan PTK di kelas itu pertama tidak boleh mengganggu tugas mengajar guru dan siswa, kemudian tidak boleh menghabiskan waktu dan harus dilaksanakan di kelas. Jadi misalnya kalian berpikir ya udahlah PTK-nya hari Sabtu atau Minggu. Nah, itu nggak boleh. PTK dilaksanakan sesuai dengan jam yang sudah berlaku di kelas masing-masing guru. Sehingga ketika guru mengajar, dia juga bisa langsung mengambil data. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri untuk penjelasannya. Nanti akan saya berikan tugas tambahan agar bisa lebih menguasai lagi materi terkait dengan kajian PTK di SD. Silakan yang ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar dan teman yang lain bisa memberikan jawaban. Nanti kita diskusi di kolom komentar Google Classroom karena videonya akan saya unggah juga tautannya di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.